Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiantika, kelas 2 PGSDF, NIM 2020-33264. Saya akan menerangkan materi fiksi dan non-fiksi, serta nantinya kita bakalan mencoba membahas sebuah buku anak SD kelas 3 dan kita menentukan buku itu fiksi atau non-fiksi, dan juga kita mencari aspek-aspek yang terkandung dalam buku tersebut. Nanti kita bakalan bahas di akhir. Materi fiksi dan non-fiksi. Sebelum kita mempelajari nanti menganalisis bukunya, kita harus tahu apa itu fiksi dan non-fiksi serta aspek-aspek yang terkandung di dalamnya. Fiksi adalah hasil imajinasi. Hasil imajinasi itu adalah suatu karangan penulis. Contohnya, cerita hikayat, cerita dongeng, cerita fabel, dan lain sebagainya. Non-fiksi. Non-fiksi adalah cerita nyata atau fakta yang pernah terjadi sebelumnya, lalu diceritakan oleh penulis tersebut dan bisa dibuktikan kebenarannya. Cerita fiksi contoh, cerita non-fiksi contohnya biografi, dokumen, proposal, atau jurnal, dan lain sebagainya. Nilai-nilai yang terkandung dalam fiksi dan non-fiksi, yaitu nilai sosial, nilai budaya, nilai ekonomi, nilai filsafat. Aspek-aspek yaitu terdiri dari 1. Kognitif, kemampuan yang menyangkut kegiatan otak. Pengetahuan atau knowledge mengacu kepada kemampuan mengenal materi yang sudah dipelajari dan sederhana sampai pada teori-teori yang sukar. Kedua, ada pemahaman. Pemahaman mengacu kepada kemampuan memahami makna materi. 3. Ada penerapan. Penerapan mengacu kepada kemampuan menggunakan atau menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru dan menyangkut penggunaan aturan dan prinsip. Keempat, analisis. Analisis mengacu kepada kemampuan menguraikan materi ke dalam komponen-komponen atau faktor penyebabnya dan mampu memahami hubungan di antara bagian yang satu dengan yang lainnya, sehingga struktur atau aturannya dapat lebih dimengerti. Sintesis. Sintesis mengacu kepada kemampuan memadukan konsep atau komponen-komponen sehingga membentuk suatu pola, struktur, atau bentuk baru. Ada evaluasi atau penilaian, mengacu kemampuan memberikan pertimbangan terhadap nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. Evaluasi merupakan tingkat kemampuan berpikir yang tinggi. Lanjut. Nomor 2 ada afektif. Afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan nilai. Menurut Karl Wald 1964, tujuan domain afektif terbagi menjadi 5, yaitu 1. Penerimaan. Penerimaan mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Yang kedua, pemberian respon. Pemberian respon atau partisipasi, satu tingkat di atas penerimaan. Dalam hal ini, siswa menjadi terlibat secara efektif, menjadi peserta, dan tertarik. 3. Ada penilaian. Penilaian atau penentuan sikap sebenarnya mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menerkaitkan diri
pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak menghiraukan. Organisasi. Organisasi mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten, dapat menimbulkan konflik-konflik internal, dan membentuk suatu sistem internal. Karakterisasi atau pembentukan pola hidup mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang. Next, kita bahas nomor 3. Nomor 3 ada psikomotorik. Psikomotorik adalah kemampuan yang menyangkut kegiatan otot dan fisik. Menurut Dev 1970, tujuan domain psikomotorik terbagi menjadi 5 kategori, yaitu peniruan. Peniruan terjadi ketika siswa mengamati sesuatu gerakan, mulai memberi respon serupa dengan yang diamati. Manipulasi menekankan perkembangan kemampuan mengikuti, mengarahkan penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Ketiga, ketetapan memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dan penampilan dalam penampilan. Respon-respon lebih terkoreksi dari kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. Artikulasi menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan, atau konsistensi internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda. Pengalamiahan menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Gerakannya dilakukan secara rutin. Pengalamiahan merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam domain psikomotorik. Oke, kita akan coba menganalisis buku yang sudah saya siapkan. Ini adalah contoh buku. Kita akan menganalisis ini. Per halaman kita akan menganalisisnya. Oke. Dari mulai halaman pertama. Sebentar. Dari mulai halaman pertama, yaitu membahas keluarga. Ini adalah buku kelas 3 SD yang bertema keluarga. Di sini ada sebuah pengertian keluarga adalah tempat yang paling nyaman kita dapat berlindung kepada keluarga. Binatang juga mempunyai keluarga. Mereka saling menyayangi seperti kita. Ya, itu benar. Jadi, halaman pertama ini adalah non-fiksi dan bersifat kognitif karena mengacu kepada kemampuan mengenal materi. Ya, kita mengenal materi keluarga. Oke, next. Di halaman 28. Oh, bukan. 29. Di 29 ini ada dongeng atau fabel tentang kisah keluarga Ai. Ini termasuk cerita fiksi atau khayalan, karena nggak mungkin ada hewan yang bisa ngomong gitu kan. Dan ini sifatnya afektif karena mengenai sikap, minat, emosi, nilai hidup, dan operasi siswa. Sikap, hidup, emosi, semua terkandung dalam di cerita ini. Oke, ini ada lagi
Aku dibelikan celengan berbentuk ayam jago oleh ayah. Aku diberikan celengan berbentuk ayam jago oleh ayah. Ini adalah sebuah karangan penulis. Dan ini adalah cerita fiksi dan bersifat afektif karena satu tingkatan di atas penerimaan. Dalam hal ini, anak menjadi terlibat secara efektif, menjadi peserta dan tertarik. Tapi cerita ini fiksi. Tiga dua non fiksi, karena ini pekerjaan sehari-hari sih. Ini adalah kegiatan sehari-hari bersifat psikomotorik karena kemampuan yang menyangkut kegiatan otot dan fisik. Ini adalah pekerjaan rumah dan sering kita lakukan juga. Oke, di halaman ini, halaman 33 ada artis sebuah persahabatan. Ini adalah contoh fiksi. Karena ini tokohnya ini tuh hewan. Ada elang, kura-kura, dan sahabat-sahabatnya. Dan bersifat afektif karena mengenai sikap, minat, emosi, nilai hidup, dan operasi. Kita lanjut ke halaman mana ini? 37 ini. Memberi tanggapan yang sangat sederhana. Tanggapan mengenai gambar ini. Kalau menurut aku, ini adalah tanggapan yang fiksi. Sebab di sini ada itu. Ada gini. Adik makan sebelum mencuci tangan. Itu benar. Tangan yang kotor akan menimbulkan penyakit. Itu benar. Jadi cerita ini tuh non fiksi. Oh, cerita ini tuh non fiksi ya. Koreksi sedikit, cerita ini non fiksi. Karena memberikan respon atau partisipasi dan bersifat afektif. Nah, ini ada lagi keluarga terencana. Keluarga terencana adalah bagian terkecil dari negara, itu benar. Dan ini kalau menurut aku itu adalah non fiksi, bersifat kognitif karena pengetahuan, pemahaman, penerapan pada kehidupan sehari-hari. Memang benar pernyataan ini. Ada lagi yang bisa kita ulas? Oh, ternyata sudah selesai. Kita kembali. Dan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih.